Berikutnya, karena kita tidaklah lengkap kegiatan pada hari ini rasanya kalau tidak mendengarkan dari paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala terkait dengan kebijakan PPPD, Bosdak, dan BDR serta penilaian. Dan untuk ini saya persilahkan kepada Bapak untuk mempresentasikan kebijakan. Silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Tanani selaku pelaksana tugas pejabat di LPMP Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Moderator serta teman-teman di LPMP. Yang saya hormati Kepala SMA 1 Marabahan, Kepala Bapak Ibu Kepala SMP, SD, Kabupaten Barito Kuala yang hari ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan tentang kebijakan Dinas Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala yang berkaitan dengan ya, PPDB, BOS, dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan sekilas dulu menyampaikan apa yang disampaikan Pak Dr. Tanani tadi. Memang benar apa yang dikeluhkan kita ini dengan penanganan BOS dulu ini ya, BOS kita ini memang luar biasa. Mudah-mudahan peraturan yang dibikin oleh Mas Menteri ini ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa. Jangan Pak Menteri ingin mengatakan bahwa manajer dikurangi, tapi kenyataannya nanti masih tetap akan kita disibukkan dengan hal itu. Ini yang terasa betul seperti di Dinas Pendidikan sendiri, waktunya itu hampir habis untuk menangani BOS. Jadi administrasi BOS di Dinas Pendidikan ini justru lebih berat dibandingkan dengan administrasi yang ada di luar BOS. Persita waktunya jauh lebih besar untuk penanganan BOS-nya daripada penanganan administrasi di luar BOS. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan sampai ke artinya ini diketahui juga oleh tim pemeriksa seperti Inspektorat, BPK, BPKP, insya Allah dia akan bisa terwujud. Tapi kalau tidak juga akan tetap kepala sekolah akan disebutkan dengan itu. Kita mungkin akan lanjut kepada kebijakan Dinas Pendidikan. Mungkin saya sepintas saja, ya. Nanti kita ingin menyampaikan dulu tentang kebijakan. Ini judulnya salah ya, soalnya kebijakan pendidikan ya. Menyampaikan tentang visi, ya, visi kita, visi Bupati, yaitu terwujudnya Kabupaten Barito Kuala satu kata satu rasa membangun desa masa depan menuju masyarakat sejahtera, yang sering disebut yang sudah terbiasa itu yang sudah populer itu Batu Rahman. Nah, dari visi itu
ada 4 misi, yaitu misi ketiga yang ada kaitannya dengan pendidikan itu. Meningkatkan kualitas ketakwaan, kecerdasan, kesehatan, dan profesionalitas sumber daya manusia. Nah, ini ternyata ada benang merahnya antara nawacita, Kalsel Mapan, dan Batu Lestari. Itu ada sinkronisasinya. Ya. Kalau di nawacita itu ada pada poin 2, pelayanan pendidikan. Kalau di Kalsel Mapan ada di poin 2 juga, yaitu Kalsel Tegas. Kalau di kita itu ada pada nomor 5, yaitu Batola Tegas. Nah, pada misi 3 tadi, yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan, kecerdasan, kesehatan, dan profesionalitas sumber daya manusia. Itu sasarannya ada pada sasaran pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Indikatornya apa? Indikator yang diharapkan oleh pemerintah daerah adalah angka rata-rata sekolah. Ini tugas siapa? Tugasnya Dinas Pendidikan. Itu seluruh satuan kita dari perpustakaan, tapi dominannya ada di pendidikan. Ya. Nah, mungkin itu gambaran singkatnya, saya tidak terlalu panjang. Sekarang apa yang target yang kita harapkan? Ini tidak perlu saya sampaikan. Salah mobil ini. Maaf Pak, ini yang dimasukkan salah kayaknya. Adalah ketemu diperbaiki. Ini yang saya sampaikan berkaitan dengan akan berlangsungnya tahun ajaran baru, ya, pada tanggal 13 Juli 2020 nanti. Kabupaten Baritokuala masih akan tetap mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, ya, oleh Menteri Pendidikan, yaitu belajar dari rumah. Nah, ini kesempatan untuk saya menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara kita untuk belajar di rumah. Tapi sebelum lari ke situ, saya ingin menyampaikan sedikit tentang progres yang telah kita lakukan. Nah, untuk PMP, ya, raport mutu kita ini ada peningkatan setiap tahunnya. Saya berterima kasih kepada semua kepala sekolah. Untuk tahun 2019 masih ada sebagian yang belum diselesaikan. Ya. Tolong, ya, ini masih ada waktu, kita sampai tanggal 30 Juni yang merasa belum selesaikan, sehingga kita punya progres yang bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk SMP, SD pun begitu, ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Ya. Kemudian untuk inklusif Baritokuala, alhamdulillah kita sudah ada binaan sekolah inklusif di Baritokuala itu sekitar 32 sekolah. Perkembangannya jelas mulai tahun 2015, 16, 17, dan 18, 19 belum. Akreditasi ini dinaikkan aja. Untuk akreditasi, alhamdulillah juga sudah makin banyak yang diakreditasi, walaupun kita Baritokuala ini masih rendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Yang aku sangat kecil sekali. Apalagi bantuan untuk DAK. Untuk bantuan DAK itu kalau nilainya masih B untuk TK itu belum dapat, ya. Syaratnya harus A. Nah, ini kondisi guru kita, ya, kondisi guru kita tahun 2018 ini katanya. Guru kita untuk SD, guru agama itu kita masih ada kekurangan 100 orang. Ya. Tetapi kalau ditutupi honor yang 40 itu masih kurang 60. Kurang 60. Ini guru negerinya 185. Ini guru honornya, guru agama
jumlahnya 225, keperluan kita 284 pensiun 1. Ya, jadi masih ada kekurangan 100. Guru olahraga kurang 146, guru SD kurang 460, total kekurangan kita ada 706 guru. Ditutupi dengan guru honor, ya, ini guru honor yang ini, itu masih ada kekurangan 125, karena ini ada kelebihan. Jadi untuk guru itu kan untuk kelebihan, ya, ada kelebihan. Guru honor yang menutupi. Ini untuk SD. Nah untuk SMP, ya, SMP itu sebenarnya kita ini guru itu dikategorikan sebagian ada yang cukup. Contoh dari guru agama, ya. Guru agama itu di Barito Kuala ini ada 49, honornya 11, jadi jumlah 60. Dari jumlah 60 itu idealnya 59, berarti kelebihan 1. Tetapi kalau tidak dibantu dengan honor, kita masih ada kekurangan 10. PPKN-nya kurang 17, bahasa Indonesianya kurang 9, ditutupi dengan honor, justru kelebihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kelebihan 11. Kenapa? Karena honornya ada 20 orang. Kebutuhannya 63, jumlah guru dengan honor ada 74. Cuma penyebarannya yang belum. Saya tidak perlu bacakan satu persatu, tetapi kalau kita lihat secara total di bawah, kekurangan kita itu ada 288. Ya, setelah ditutupi honor kurang 179, tapi ada kelebihan kita 37. Ya, kelebihannya ada 37. Di mana lebihnya? Itu di IPA dan IPS. IPA lebih 12, IPS lebih 25. Dari data kekurangan guru tadi, ditambah lagi dengan pensiun 2 tahun berturut-turut. Ya. Terakhir aja yang kita lihat, ya, purna tugas tahun 2018 ada 112, 2019 ada 107, jadi 2 tahun terakhir ini ada kekurangan 219. Kita penerimaan tahun ini belum ada yang jumlahnya pun kecil. Tahun kemarin 45, jadi penerimaan pegawai dengan jumlah pensiun pun tidak mencukupi. Ya. Tidak seimbang dengan jumlah pensiun antara jumlah pensiun dengan penerimaan pegawai negeri. Kalau boleh saya gambarkan begini, Bapak Ibu. Pendidikan itu untuk Barito Kuala tidak ada yang pensiun, tidak ada yang meninggal, itu kita wajib untuk menambah guru. Kenapa? Karena setiap tahun kita selalu menambah ruang kelas baru, yang berarti harus menambah guru, dan juga selalu kita membangun sekolah baru, dan juga harus ada guru dan kepala sekolah. Contoh sederhana seperti di SDN di daerah Alawak itu, ada satu SD yang keluarnya 1 kelas, pas stabil 1 kelas, masuk yang barunya itu 4 kelas, kan harus nambah guru 3. Nah, ini contoh ya sederhana. Jadi kondisi ini perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu juga tahu bahwa kita ini memang kekurangan guru. Nah, di sini kebijakan ini tidak relevan dengan kebijakan pusat yang kita tidak boleh mengangkat guru kan gitu. Ada itu. Guru yang bisa dihonor dengan menggunakan dana bos adalah guru yang sudah masuk dapodik terhitung Desember 2019. Yang jadi pertanyaan kita juga, ini kan banyak keluhan nih kepala sekolah yang menghadap kita. Banyak guru-guru yang pensiun mulai Januari sampai Juni ini, kondisinya kekurangan, dia tidak bisa menggaji karena bos tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan adalah mereka yang sudah masuk dapodik paling lambat itu adalah akhir Desember 2019. Nah, ini kendalanya.
Nah ini kita nanti juga memohon kepada LPMP karena menangani itu juga agar ini bisa dicatur lah, jadi tidak perlu harus dibatasi. Kalau memang sekolah itu memerlukan guru, seyogyanya guru itu sudah bisa langsung diorder dengan menggunakan dana bus. Apalagi bus afirmasi yang per sekolah dapat 60 juta, ya, itu juga boleh sebagian juga diperuntukkan untuk menghonor guru. Ya, nah ini tenaga honor kita di Baritu Kuala, alhamdulillah Bupati mengambil kebijakan untuk mengangkat tenaga honor. Ini data yang terbaru yang masuk terhitung tadi di Januari 2020 itu ada 13,5 emat. Selanjutnya kita berkaitan dengan itu mengenai guru. Sekarang kalau kita lihat dari pemerintah daerah, ya, indikator utamanya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah ini gambaran kita. Untuk Baritu Kuala itu kalau harapan lama sekolahnya alhamdulillah sudah mencapai 12,8. Nah rata-rata lama sekolahnya itu baru 7,32. Yang dikejar oleh Pemda adalah kita meningkatkan 2 hal. Peringkat kita masih peringkat 12 untuk rata-rata lama sekolah. Kalau harapan lama sekolah peringkat kita agak baik. Paket, alhamdulillah kita paket jalan juga dengan paket A tahun 2018 akhir. Ini 2019 menurut saya. Nah ini paket B-nya, ini paket C-nya. Paling banyak paket C. Ini menandakan bahwa anak lulusan di Baritu Kuala ini sebagai guru sekolah, ya, tercover di paket C. Nah ini kerja kita yang berkaitan dengan anak putus sekolah. Ya, ini yang dikerjakan oleh para penilik. Sasarannya tadi 630 sasarannya. Capaian kita ada ini 17-18, 19 belum dilaporkan. Nah ini sekolah reguler kita yang belajar tadi paket APJ tadi. Nah dari sasaran 630 ya, itu yang tercover tadi di paket tadi yang di sebelumnya tadi. Nah ini masih ada 95 orang yang belum terselesaikan. Masih ada tugas kita. Nah ini regrouping Bapak Ibu, ini kebijakan kita juga. Seharusnya yang akan kita lakukan regrouping itu ada ini 36 sekolahan, ya, ada sekitar 36 sekolah. Tetapi yang bisa kita lakukan berapa ya? 8 ya. 9 sekolahan aja karena COVID ini kita nggak bisa keluar. Ini perlu kita lakukan karena sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang jumlah murid sangat kecil. Ya, kalau kita lihat nih, sangat 34, 15, 21. Nah, di dasar ini akan melakukan regrouping. Kita sudah bentuk tim, ya, termasuk dari Bapeda, dari hukum. Namun karena COVID, kegiatan kita hanya kita batasi sampai 9 sekolah. Sudah selesai kita lakukan ini setelah penyusunan, nanti akan kita sampaikan ke Bupati apakah ini perlu ditindaklanjuti dengan penggabungan 2 sekolah. Bapak Ibu hormati, nah ini progres perencanaan aplikasi RKAS sampai hari ini. Ya, RKAS kita dari jumlah 331 itu yang sinkron baru 318. Ya, ini bos, ya bos. Nah, yang disahkan baru 318. Padahal uangnya yang harus kita serap 37 miliar, yang terserap baru 9,5 miliar.
Kalau sampai tanggal 30 Juni ini Bapak Ibu tidak bisa mensinkronkan dana BOS RKAS ini, maka untuk tahap 3 BOS tidak akan keluar. Nah, tolong ini teman-teman sebagai perwakilan bisa menyampaikan kepada teman-temannya agar masih ada berapa sekolah ini? 331, 319, ya berarti 13 sekolah yang belum sinkron. Nah, mohon bantuannya untuk 13 sekolah itu agar segera disinkronkan agar tahapan ketiganya nanti bisa dicairkan. Nah, kalau progres penatausahaan sekolah, ya, untuk SD itu yang sudah ada 243, SMP 52. Nah, yang belum ada 30 untuk SD dan 6 untuk SMP. Nah, ini harus segera juga diselesaikan. Ya, kita mau penatau saja. Jadi jumlah yang sudah 272, yang 273 yang belum ada 50. 58 malam. Penggunaan dana BOS di masa kedaruratan COVID-19 itu boleh melakukan pergeseran. Karena kita tahu bahwa dana BOS tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal awal, seperti untuk ulangan dan sebagainya kan tidak mungkin karena tidak dilaksanakan secara langsung. Nah, untuk apa sekarang penggunaannya? Ya. Nah, penggunaannya bisa kita lakukan untuk antaranya adalah untuk pembiayaan honor pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Mohon maaf kalau saya ada telepon dari Pak Sekda sebentar. Bukan Pak, itu bukan guru dan ujian nano yang sekolah. Nah, ibu kebijakan ibu harus sampaikan tiap ribuan guru. Sampaikan ibu itu bukan orang akan ini. Kebijakan ibu waktu ini. Enggak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi karena Pak Sekda saya dipanggil untuk ke depan nanti sebenarnya saya sampaikan materi satu selesai. Jadi ini Bapak Ibu untuk penggunaan BOS ya, bisa kita gunakan untuk pembelian pulsa, ya, paket data, layanan pendidikan, dari pembelajaran dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan ya, dengan cara pergeseran. Kalau masih satu rekening itu cukup dengan melakukan pergeseran, tapi kalau sudah bisa berbeda rekening, nanti kita lakukan perubahan. Ya, perubahan di insya Allah di bulan September sudah ada perubahannya. Kalau dulu ada ketentuan ya, ketentuan bahwa dana BOS ini kan ini pembayaran honor paling banyak 50%. Ini sudah tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku. Di awal kan ini yang tempat Mas Nadim ini, tapi sekarang tidak berlaku lagi. Silakan, ya, keperluannya apa sesuaikan dengan kebutuhan kita di masa COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu, berkaitan dengan COVID-19 ini, saya ingin meminta kepada semua kepala sekolah menyampaikan sistem pembelajarannya bagaimana.
kalau dari pendidikan kan sudah melakukan boleh menggunakan pembelajaran jarak jauh, boleh dengan cara guru kunjung, ya, boleh memberikan tugas melalui WA dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dilaporkan ke dinas. Harus dilaporkan ke dinas, semua kepala sekolah wajib melaporkan. Kita tidak ingin anak-anak kita tidak menerima pembelajaran apapun, sehingga vakum di rumah tanpa ada kegiatan apa-apa. Nah ini kita sudah sedang menyusun juga pengawas dan dinas untuk melakukan monitoring kegiatan pembelajaran di sekolah terhitung tanggal 13 Juli yang akan datang. Sebenarnya saya sudah bikin draftnya, draft untuk keputusan Bupati yang disebut daerah tentang pembelajaran di tahun ajaran 2020. Ya. Karena ini ibu yang mengendaki, tapi setelah ada ketentuan dari SKB 4 Menteri, kayaknya ditarik oleh ibu, tidak dibatalkan. Ya. Hari ini juga nanti kita akan bicarakan dengan ibu, apakah ini kata ibu tetap lanjut. Nah, ini berisiko kalau sampai kita mengadakan pembelajaran, ya, ternyata di sekolah tertentu ada yang berkaitan nanti yang akan disalahkan kita semua. Jadi kita masih tetap berharap belajar dengan menggunakan belajar jarak jauh, baik itu daring, ya, mungkin dengan guru kunjung. Kalau yang tidak ada seperti SD itu kan agak berat ya, fasilitas komputer rata-rata belum punya. Jadi mungkin guru kunjung yang kita utamakan. Nah selanjutnya untuk pelaksanaan PPDB. PPDB di Baritokuala saya sampaikan pada LPMP bahwa kita yang pertama adalah dengan sistem luar jaring, itu yang disebut dengan luring, dengan mengacu pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ya. Di Baritokuala hampir tidak ada masalah untuk pelaksanaan PPDB ini karena hampir semua siswa bisa diterima, kecuali di Kecamatan Alalat. Ya, di Kecamatan Alalat. Di Kecamatan Alalat itu ada salah satu sekolah yang memang peserta didik yang mendaftar melampaui dari kapasitas sekolah. Itu seperti di SNPN Negeri 4 Alalat. Pendaftarnya 340 lebih, yang diterima cuma 224, jadi ada sekitar 120 siswa yang ditolak. Nah, sebenarnya, tapi saya bersyukur sudah selesai, ya. Walaupun masih dalam proses sampai tanggal 4 Juli seharusnya, tapi saya patut bersyukur bahwa di sana berjalan. Namun saya memohon nanti berikutnya kalau apapun itu kalau memang harus menolak, lapor ke dinas supaya kita bisa ambil keputusan apa. Yang penting jangan sampai anak kita yang ditolak itu tidak sekolah. Itu yang kita melanggar Undang-Undang Nomor 20 di Pasal 5, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia usia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mendapatkan layanan pendidikan. Nah ini, jadi hari ini juga saya akan menghadap Ibu, memang berjanji sudah, ya, bagaimana kebijakan kita, ya, untuk PPDB, bukan untuk tahun ajaran baru 2020 ini. Yang kedua juga akan memberikan masukan tentang SMP 4 yang ternyata masih banyak yang kita tolak. Kalau kata Ibu suruh menerima, maka nanti akan kita sampaikan dengan Pak JD, Dr. Hadir juga ini, supaya bisa diterima. Kalau memang belum mendapatkan tempat di sekolah lain. Nah, jalur donasi ini memang hampir sama, kita mengacu kepada Permendikbud, ya, yaitu 50% dari daya tampung sekolah. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, paling sedikit 15%. Kemudian jalur perpindahan orang tua itu 5% dari daya tampung sekolah, itu maksimum. Ya. Ya, jika ada sisa kuota,
dari 3 tersebut, maka bisa sekolah membuka jalur prestasi. Jadi prestasi ini bukan utama sebenarnya, jangan diutamakan. Kalau dari 3 ini ternyata masih ada sisa kuota, ya silakan. Cuma perlu diingat bahwa jalur zonasi ini paling sedikit ya, paling sedikit. Jadi boleh lebih dari 50%. Ya. Tapi untuk Kabupaten Baritokwala PPDB alhamdulillah berjalan lancar, laporan dari bidang tugas, tidak ada permasalahan. Ya. Boleh dikatakan lancar, hanya di awal yang memang menerima siswa lebih dari kuota yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, PPDB di Kabupaten Baritokwala ini ya dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei tadi, sudah panjang kita nerimanya sampai tanggal 4 Juli nanti. Pelaksanaan PPDB dengan sistem luring juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Jadi seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya. Itu mesti tetap kita edari, kita perintahkan kepada sekolah-sekolah dengan surat edaran kita sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas di Kabupaten Baritokwala. Bapak Ibu, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Sekali lagi, ini kesempatan kita bertemu, walaupun tidak semua kepala sekolah hadir, tapi yang kami harapkan bahwa ya, kegiatan ini paling tidak kita bisa saling tukar pengalaman ya, tentang bagaimana ke depannya pembelajaran kita memasuki tahun ajaran 2020-2021 bisa berjalan walaupun dengan apa yang harus kita lakukan, ya, baik dengan guru kunjung, dengan sistem daring, ya, WA dan lain sebagainya, apa yang digunakan. Mohon nanti ya, laporannya dari masing-masing kepala sekolah melalui bidang terkait. Tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan bersama sekolah dari tim dinas pendidikan beserta pengawas. Saya rasa itu. Nah, untuk DAP mungkin Bapak Ibu, DAP Baritokwala ini alhamdulillah capaiannya sudah lebih dari 50%. Ya. Semua sekolah telah tanda tangan kontrak. Ada yang sudah 100%, ya. Ada yang baru bukan, tetapi kita pastikan bahwa di triwulan 3 ini semua kegiatan DEK dan insya Allah akan selesai. Ya. Dan kita diakui bahwa setiap tahun DEK kita ini laporan ke pusat kita adalah selalu syukur besar masuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah hilang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Rasidi, silakan Pak Rasidi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang hormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala dan perwakilan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, PMP, Bapak Ibu Kepala SD, SMP, dan yang mengikuti Vikon pada hari ini, izin melaporkan kami SMA 1 Marabahan mulai penerimaan peserta didik baru pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan sistem online daring menggunakan aplikasi Siap PPDB Telkom. Nah, bagi siswa yang tidak bisa secara mandiri online, ya, karena ketiadaan HP, jaringan, dan alasan lainnya, bisa saja datang ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Karena dari dana BOS kami sudah menyiapkan 1.000 masker untuk warga sekolah dan calon peserta didik baru, kemudian
juga face shield, penutup wajah, kemudian wastafel kami siapkan, ya, sabun, cuci tangan, dan juga kami di dalam pelaksanaan pembelajaran izin melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Batola, kami tetap melaksanakan daring dan kemudian penilaian akhir tahun juga daring dengan sistem CBT seperti UNBK atau SBK menggunakan 5 server di lab komputer sebagai pusatnya. Tetapi alhamdulillah hampir semua siswa bisa mengikuti lewat HP atau laptopnya. Di bawah 5% yang tidak bisa mengikuti bisa datang ke sekolah. Ini pelaksanaan penilaian akhir tahun. Jadi diutamakan dalam masa pandemi ini kami melaksanakan pembelajaran dan penilaian dari rumah. Ya. Nah, kemudian kami sampaikan juga berkaitan dengan kebijakan BOS, kami juga menyampaikan atau memberikan paket data internet kepada guru dan karyawan di sekolah dalam rangka pelaksanaan bekerja dari rumah, melaksanakan pembelajaran dari rumah dan keperluan lainnya dalam untuk melaksanakan tugas keseharian dari rumah. Demikian laporan kami, ada kepala dinas. Kemudian mohon izin, belum pamit lebih dulu karena kami akan melaksanakan rapat kenaikan kelas bersama gugur dan staf SMA 1 Marabahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan penanya Pak Jainuddin, SD SMP 4. Silakan Pak Jainuddin. Hidupkan mikrofonnya Pak Jainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hilang Pak. Untuk sementara silakan yang lain dulu. Kalau ada yang mau bertanya dengan mengacungkan tangan ya Bapak Ibu. Sementara Pak Jainuddin ada. Oh ya. Assalamualaikum. Pak Marhani, silakan Pak Marhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan masalah PPDB yang menyangkut masalah usia siswa, Pak. Suaranya agak diperjelas Pak, sedikit Pak. Dekatkan dengan mikrofonnya. Ya. Saya ingin menanyakan atau yang menyoroti masalah batas usia siswa yang masuk ke SMP negeri. Yang sekarang ada aturan menyatakan bahwa usia lebih dari 15 tahun tidak boleh diterima di SMP negeri. Nah, sekarang yang jadi masalah, masih ada mungkin banyak anak-anak kita yang usianya 15 tahun lebih baru lulus SD. Penyebabnya mungkin karena yang bersangkutan tidak naik atau bagaimana. Nah, kebijakan ini mungkin masih perlu atau mungkin bisa dipertimbangkan kembali sehingga anak masih bisa sekolah. Itu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Penanya terakhir untuk termin pertama. Pak Jainuddin lanjutkan, silakan Pak Jainuddin. ada gangguan tadi. Terima kasih. Untuk realitas penerimaan siswa baru di SMP Negeri 4 Arah, memang dalam hal ini daya tampung dan jumlah pendaftar sangat tidak memadai. Tercatat di dalam laporan PPDB kami bahwasanya pendaftar ada 340 orang, sedangkan daya tampung ada 224. Jadi sekitar ada 120 over kuotanya. Nah, untuk pelaksanaannya sudah kita laksanakan dan mengacu surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 dan juga surat edaran Kepala Dinas nomor 4 2020. Nah, dari data yang verifikasi semuanya ada dius 0 sampai 3
km dalam zona itu kita pilah-pilah. Zona pertama itu 0,1 km yang terdekat di lingkungan sekolah, kemudian zona 1 sampai 2 km dan 2 sampai 3 km. Nah, zona terdekat di lingkungan sekolah itu sudah kita terima semua, yaitu sebanyak 168 siswa, atau besaran persentasenya itu ada 75%. Kemudian mereka yang tidak mampu, afirmasi pemegang KIP dan PKH itu ada 31 orang, atau persentasenya 13,83%. Kemudian yang terakhir itu ada juara OSN dan seterusnya, itu ada 11 orang, persentasenya 11,16%, ditambah dengan mereka yang mempunyai nilai tertinggi di kelas, sehingga totalnya ada 25 orang. Nah, dari capaian-capaian ini, kita memang tidak bisa menampung. Itu ada 120 siswa. Dan biasanya mereka itu ke sekolah terdekat, yakni ke SMP 5. Nah, jadi kondisi real di SMP 4 Arak, karena memang jumlah pendaftar 340, daya tampungnya 224. Nah, jadi dari data itu kita tetap berpacu pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang tadi sudah Ulun sebutkan, zonasi 75%, pemegang kartu Indonesia Pintar atau tidak mampu itu ada 13,83% dan sisanya ada 11,16%. Mereka yang tidak diterima ada sekitar 120 siswa, kita arahkan ke SMP 5, SMP terdekat dan SMP 2 yang merupakan SMP terdekat. Nah, mungkin itu klarifikasi dan laporan dari kami SMP 4 Arak Kabupaten Baritokwala. Terima kasih, Ulun kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya pertama kayaknya Pak Rasid itu hanya melaporkan. Begitu juga dengan penanya yang ketiga, Pak Jainuddin juga melaporkan tentang PPDP yang sudah dilakukan. Namun pada Pak Marha ini ya, ini ada pertanyaan yang lebih sedikit menggugah pada kegiatan kita, yaitu batas usia. Karena kata beliau, tadi yang kadang-kadang lulusan SD itu ada sampai umur 15 tahun gitu, karena hal-hal tertentu yang mungkin kita bisa kita prediksi mungkin karena tidak naik dan sebagainya. Namun begitu masuk ke SMP ya kadang-kadang terkendala karena ada aturan. Tolong beliau berharap coba kira-kira kebijakan apa yang bisa ditempuh supaya nanti bisa tertampung anak yang sudah umur 15 tahun tadi. Jadi kalau para Sidi tadi hanya melaporkan tentang PPDP SMA 1, ya terus silahkan mau ditanggapi atau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian Pak Jainuddin juga melaporkan tentang pelaksanaan PPDP yang sudah dilakukan. Silahkan Pak Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan. Suara Bapak tolong belum terdengar. Masih belum terdengar Bapak. Mohon maaf Bapak, kayaknya masih belum bisa didengar suara Bapak.
Bentar, kita tunggu dulu. Atau untuk sementara ada kerusakan teknis, kita lanjut aja dulu kepada penanya yang berikutnya. Ya, silakan. Iya. Lanjut kepada penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dan LPMP, kepala sekolah lainnya. Kami hanya melaporkan saja karena kondisi di lapangan sekolah kami ini di lingkungan penduduk lokal. Dalam hal penerimaan peserta didik baru, ini kami melakukan ada 2 versi, yaitu dengan luring dan daring. Luar jaringan yaitu secara langsung atau luring, kemudian juga dengan daring. Alhamdulillah pada tahun ini sudah sampai hari ini baru 16 peserta didik yang kami terima. Biasanya masyarakat atau orang tua murid mengantar siswanya itu pada saat awal tahun pelajaran. Itu kebiasaan karena penduduk lokal ini. Sudah kami sampaikan beberapa trik untuk mereka lebih awal mendaftar, namun kenyataan setiap tahun demikian. Kemudian juga kami laporkan ini rencana awal tahun pelajaran 2020-2021 tanggal 13 Juli itu kalau memang kondisi memang tidak mengizinkan, kami juga melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara luring, luar jaringan, dengan dengan guru mendatangi ke rumah itu 50%, karena kelas 1, 2, 3 untuk sekolah dasar itu barangkali terkendala dengan daring. Nah, hanya saja mungkin kelas 4, 5, 6 itu yang bisa kami lakukan dengan cara daring. Itu barangkali yang bisa kami laporkan. Untuk pertanyaan dan sebagainya tidak ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita kembalikan kepada Pak Kepala Dinas, mungkin sudah tersambung koneksinya. Silakan Pak Kepala Dinas. Ya Pak, bisa diterima Pak? Masuk? Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin saya ingin menanggapi dulu yang pertanyaan nomor 3 tadi dari Pak Haji Mahraini ya. Jadi gini Pak, memang untuk usia itu sudah ditentukan dalam Permendikbud ya. Jadi ketika usia itu sudah tidak masuk dalam interval usia ya dari antara 7 sampai 15 ya, maka dapodiknya yang akan terganggu. Ya. Jadi ketika usia itu lebih dari 15 ya, Pak Marheni diterimakan sebagai siswa baru di SMP, maka Dapodik tidak akan menerima. Nah, tentu dengan tidak diterima di Dapodik akan berakibat anak tidak terdaftar. Nah, dengan demikian maka anak yang bersangkutan tidak akan bisa mengikuti ujian dan sebagainya. Tapi ada solusinya. Ketika tidak diterima, ya memang seyogianya tidak diterima. Terima awal itu yang paling penting. Nah, maka solusinya apa? Dia harus ikut ke paket. Ya, ke paket. Paket itulah memang adanya paket tujuannya adalah untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa tercover dalam jalur-jalur resmi. Yang paket A, paket B, dan paket C. Sama halnya dengan siswa baru SD. Ya. Kalau terlalu muda, dia juga tidak bisa masuk dalam Dapodik, yang berakibat dia akan merah tandanya. Jadi tidak bisa diperhitungkan untuk mendapatkan dana bosnya. Dan siswanya pun tidak terdaftar sebagai siswa baru di SD tersebut. Nah itu mungkin Pak, jadi
kalau memang usianya sudah lebih dari itu memang batas waktunya. Sebenarnya kalau 15 tahun itu ya dia masuknya SD itu sudah 9 tahun lebih sebenarnya. Itu kan 9 tambah 6 kan 15 ya. Jadi kalau sudah melebihi 9 masuk SD pertamanya, maka memang dia ketika lulus SD itu usianya akan lebih dari 15 tahun. Ya, mungkin kendalanya memang ada sebagian, tidak terlalu besar sih, memang ada. Nah itu solusinya aja Pak, informasikan kepada orang tuanya supaya masuk ke paket B. Ya. Mungkin itu. Kemudian untuk Pak Jainuddin SMP 4, terima kasih Pak laporannya, karena laporan ini memang perlu saya tahu karena untuk kita sampaikan ke Bupati. Cuma nanti gini ya, karena di SMP 4 Alalak itu kelihatannya masih ada tanah yang kosong, masih ada lokasi yang bisa kita bangun RKP baru, maka saya mintakan nanti ke depannya memang kalau ternyata lebih ya, kelebihan siswa itu bisa nanti ditambah jumlah rombelnya. Kalau yang asalnya kita menerima hanya 7 dibatasi karena kemampuan 7, bikin 8 atau mungkin 9. Nah dengan dasar itu kita punya dasar untuk membangun RKP-nya. Nah, kalau sekarang kan kita menambah RKP nggak ada dasarnya karena memang RKP-nya cukup. Ketika RKP kurang maka itu tanggung jawab dinas untuk menambahkan jumlah RKP-nya. Jadi terimakan saja kalau zona itu masih lebih dekat ke SMP 4 dibandingkan ke SMP 5. Jadi bisa terbaca di situ. Tapi kalau toh memang dia lebih dekat ke SMP 5 ya sebaiknya jangan diterima. Ya. Yang penting adalah kita pastikan anak yang kita tolak itu yang sejumlah 120 orang itu sekolah. Itu wajib. Kalau sampai mereka tidak sekolah kita berdosa dan melanggar Undang-Undang Nomor 20. Nah, kalau ternyata ditelusuri memang ada anak yang tidak bersekolah karena tertolak tadi, ya, atau apalagi sampai lari ke Banjar ya, masih wilayah kita, ya, sebaiknya kita ambil kebijakan lain. Nah, nanti akan kita sampaikan ke Bupati, karena ini memang ya, harus kita laporkan karena beritanya sampai ke ada orang yang nggak senang nih, ada surat kaleng masuk ke beliau masalahnya, jadi nanti akan kita berikan laporannya, apa keputusan beliau nanti harus kita jalankan. Nah, mudah-mudahan sekolah lah semuanya sudah. Nah, terima kasih pada Kepala SMA juga tadi yang sudah memberikan laporannya untuk PPDB di wilayah Barito Kuala ini, termasuk Pak Badrudin juga ya, yang telah menyampaikan laporan penerimaan siswa barunya. Nah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf saya juga mohon diri Pak, karena saya harus ke depan tadi ditelepon Pak Sekda. Ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pendidikan tahun 2020 ini. Terima kasih, itu yang sudah saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kalau masih ada nanti dilanjutkan oleh Kabid Pak, Kabidnya ada. Kalau ada pertanyaan lagi ada Pak Kabid. Oh ya, silakan. Mohon izin, silakan dilanjut. Terima kasih Pak, selamat jalan dan selamat bertugas kembali di tempat yang karena ada sesuatu dan lain hal, silakan. Itulah beberapa tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Barito Kuala yang ya tadi beliau menjawab seperti pertanyaan dari Pak Marhai ini ya, itu memang tidak bisa tidak bisa diotak-atik lagi karena itu adalah regulasi, artinya aturan main. Ya, jadi kebijakan itu tidak bisa karena ada regulasi atau aturan main, ada peraturan yang mengikat begitu, sehingga umur 15 mau tidak mau ya harus mengikuti aturan. Solusi yang disarankan beliau adalah maka agar peserta yang tidak diterima dengan umur yang lebih tadi itu melalui paket B, itu solusi. Karena kita tidak enak juga kalau ada anak-anak kita yang tidak bersekolah
Nah, tapi karena adanya regulasi ya mau tidak mau. Jadi saran beliau adalah dengan cara mengikuti pendidikan ke paket B. Kemudian terkait dengan Pak Jainuddin tadi, karena kelebihan pendaftar dengan daya tampung yang minim gitu barangkali, maka solusi beliau nanti akan diusahakan untuk menambah rombel atau membangun baru RKB baru begitu. Nah, tapi dasarnya tetap melihat kondisi real yang di lapangan dengan mengikutsertakan laporan mungkin dari kepala SMP, dari masyarakat bahwa di tempat sana memang harus atau perlu untuk penambahan ruang baru. Kemudian juga Pak Rasidi melaporkan itu, beliau juga mengucapkan terima kasih atas laporannya tentang penerimaan PPDB yang dilakukan di SMA 1 Baritukwala Marabahan gitu. Kan kayaknya masih ada tersisa waktu untuk kegiatan diskusi kita, maka oleh sebab itu kita buka lagi termen yang kedua. Kayaknya nih meskipun kepala dinas ya ada panggilan, ada urusan dengan sekda, tetapi saya lihat nih masih ada kayaknya tangan kanan beliau nih masih yang beliau mungkin ya tidak persis sama nanti akan menyampaikan informasi. Mudah-mudahan ini harapan kita. Silakan Bapak Ibu, termen kedua Pak Suryani. Silakan Pak Suryani dari Pak Sido Rejo ya. Silakan. Pak Suryani, silakan Pak Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Baritukwala, yang kami hormati Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati LPME, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SLTA Kabupaten Baritukwala. Ada beberapa hal yang kami ingin pertanyakan Pak, di mana untuk penerimaan PPDB di sekolah kami untuk SD khususnya itu tidak mengacu pada jalur zonasi Pak. Karena kenapa kami tidak mengacu pada jalur zonasi? Karena yang mendaftar di tempat kami itu ada beberapa desa Sidorejo, Desa Purwosari Baru, dan Desa Purwosari 1. Karena Desa Purwosari itu juga berdekatan dengan sekolah-sekolah yang ada di tempat kami. Sampai dengan batas waktu yang tanggal 4 Juli, sekarang sudah ada sekitar 30 siswa baru yang mendaftar ke sekolah Sidorejo 1. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Kabid, mengenai dana BOS. Di mana dana BOS itu sudah keluar pada bulan Mei. Kemudian ada himbauan dari Permendikbud nomor 14 tahun 2020 itu bahwa untuk pembelian belanja modal dan buku itu harus menggunakan jalur Siklah. Nah, sedangkan kalau untuk yang BOS afirmasi dan BOS kinerja itu mungkin karena berdekatan bisa, tapi untuk BOS reguler itu kami Pak sudah ada menganggarkan membeli terdahulu karena belum ada surat edaran, karena surat edaran tersebut baru keluar pada tanggal 11 Juni. Nah, sedangkan pengambilan dana BOS itu bulan Mei tanggal 18, karena kami ada keperluan mendesak karena untuk pembelian belanja modal misalnya laptop itu karena untuk pengisian rapor dan sebagainya, maka kami harus sudah menganggarkan tersebut. Nah, apakah kami itu harus mengikuti dengan Permendikbud nomor 14 tersebut? Itu aja Pak pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi penanya, mungkin mudah-mudahan terakhir nih. Mudah-mudahan. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Saya Pak Nurul Amini. Dari Halo. Ya, waduh nih. Ya, dari LPMP boleh dong. Silakan. Ayo silakan. Iya. Terima kasih Pak Moderator. Salam kenal Bapak Ibu peserta monitoring. Saya Nurul Amini dari LPMP Kalimantan Selatan.
ini Bapak menarik dari sebuah ungkapan sepertinya ya dari Pak Jainuddin nih Pak, kelebihan calon peserta didik ya yang ingin masuk di SMPN 1 Alalak kalau tidak salah tadi Pak ya. Kalau tidak salah ada 120 orang itu. SMP 4. SMP 4 Alalak ya Pak ya. Nah, ada 120 orang. Kalau dilihat kalau dari paparan Bapak Jainuddin tadi ada 25 orang anak yang diterima berdasarkan jalur prestasi. Yang ingin ulun tanyakan, mohon izin, apakah 120 orang ini alamatnya atau domisilinya memang masuk zonasi di SMP 4 Alalak? Nah, dari sistem PPDB tahun 2020 yang dipaparkan oleh Bapak Sumarji tadi, bahwa untuk jalur prestasi adalah sisa dari zonasi. Nah, apakah 120 orang ini memang benar-benar domisilinya atau berdekatan dengan sekolah? Itu. Nah, yang ingin kita tanyaan ini kan Pak ya, supaya kita bisa luruskan. Kan kasihan kata Pak Sumarji tadi, Kepala Dinas, jangan sampai 120 orang ini tidak bersekolah. Dan apalagi kalau memang tempat tinggalnya merupakan zonasi di SMP 4 Alalak. Kemudian untuk dinas Batola, ini Pak, apakah ada penentuan titik-titik zonasi ya untuk ini PPDB tahun 2020? Dan sistem yang digunakan PPDB di di Kabupaten Batola ini hanya sistem luring. Apakah tidak tertarik Pak untuk melaksanakan daring? Apalagi dari kondisi kita saat ini kan ya, mungkin ada kendala mungkin yang pastinya Pak ya menggunakan sistem ini. Apakah kedepannya Dinas Batola juga tertarik untuk melakukan sistem daring PPDB ke depan? Mungkin itu aja Pak dari kami. Saling mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Ada yang lain dari? Tidak ada. Atau kita tanggapi dulu ya? Tanggapi dulu. Silakan. Terima kasih Pak Saiful Rahman. Dari siapa? Oh ya, silakan Pak Ahmad Sahrani, silakan Pak Ahmad, silakan. Silakan Pak Ahmad. Bentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 5 Alalak. Sampai saat ini laporan warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini PPDB di SMP 5 Alalak melakukan penerimaan peserta didik dari tanggal 4 Mei, tapi masih ada beberapa hari. Namun berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, sekolah kami selalu bertambah peserta didik baru itu, karena sekolah kami ini berada di perbatasan antara kecamatan, antara 2 SD di Kecamatan Mandastana, yaitu SD Terantang 1 dan Terantang 2. Walaupun itu berada pada Kecamatan Mandastana, tetapi mereka bersekolah ke tempat yang lebih dekat. Yang kedua, proses PPDB kami lakukan sebagian besar melalui daring, WA, dan ada juga sebagian kecil yang melalui proses luring ketika orang tuanya tidak memiliki HP yang mendukung untuk proses PPDB. Sampai saat ini kami pun menerima siswa dari luar. Artinya siswa dari luar ini, utamanya dari Banjarmasin,
manakala orang tuanya telah pindah rumah sebelum anak didik itu lulus dari sekolah di Banjarmasin. Dan tentu kami terima karena zonasi kami itu berada pada komplek-komplek terdekat dengan sekolah kami. Tercatat ada 21 komplek perumahan yang ada di sekitar sekolah SMP Negeri Mengalalak, sehingga sampai saat ini yang mendaftar ulang secara luring atau daring itu ada 113 siswa. Ada 113 siswa, namun dari penerimaan secara daring itu tercatat ada 137. Ada 137, namun yang membatalkan karena mungkin diterima di sekolah lain, itulah yang membatalkan sekolah di SMP Negeri Mengalalak. Jadi sampai saat ini sudah ada 113 orang yang mendaftar, padahal dari kampung kami hanya 3 kelas, 98 orang. Saya berharap pemerintah Kabupaten Baru-Tokuala sesuai dengan proposal yang kami sampaikan pada bulan April yang lalu, pada tahun 2021 kami ini mendapatkan minimal ruang kelas itu ada 2. Sudah kami sampaikan proposal itu masuk di sarana prasarana. Untuk jumlah guru kami memadai, ya. Jumlah guru ada memadai, tetapi kekurangan jumlah guru mata pelajaran di matematika dan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, dengan perkembangan jumlah murid tahun lalu 257, harapan kami ada tambahan guru PNS lah, sehingga yang bisa mengisi kekosongan guru kami di SMP Negeri 5 Alalak itu adalah bahasa Indonesia dan matematika untuk sekarang ini. Kepada Dinas Pendidikan khususnya Kabid GTK mungkin bisa mencarikan solusi, mengarahkan guru-guru kalau yang bisa mutasi ke tempat kami akan menerima dengan lapang guru matematika dengan guru bahasa Indonesia, Pak. Demikian laporan kami untuk sementara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ada 3 penanya, yaitu Pak Suryani dari SMP SD, kemudian ada Ibu Nurul dari LPMP dan ada Ahmad Sahrani. Mungkin sudah bisa disimak oleh Pak Kabid. Silahkan langsung saja Pak Kabid. Nah, ini waktunya sudah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ulun sampaikan salam kepada Bapak Ibu, kawan-kawan di LPMP. Lama nggak ketemu. Sama juga Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Waalaikumsalam Pak. Dari Pak Suryani, itu kalau mengacu apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak sudah belanja sebelum surat pemberitahuan itu keluar, maka itu silakan dipertanggungjawabkan saja. Nanti koordinasi dengan tim pos di kabupaten, di Dinas Pendidikan, karena edaran yang Bapak sampaikan tadi bahwa surat edaran itu keluar tanggal 11 Juni, sementara Bapak belanjanya bulan Mei. Itu rasanya nggak ada masalah, karena berdasarkan tanggal surat. Nanti langsung aja dipertanggungjawabkan, koordinasi dengan tim pos dari kabupaten. Kemudian masalah untuk yang PPDB, Pak Suryani, memang ada perbatasan Sidorejo ini tempatnya strategis di pinggir jalan, tapi sebelah menyebelah sungai sudah desa lain. Yaitu mungkin kan zonasi kita ini bukan pada asal sekolah Pak, tapi jarak tempat tinggal. Yang tempat tinggalnya dekat, ya silakan saja Pak diterima, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, koordinasi dengan sekolah-sekolah terdekat yang ada di tempat dia.
Nah, itu nanti supaya keinginan pemerintah untuk meratakan pendidikan dan menghidupkan semua sekolah, menjadikan semua sekolah itu adalah sekolah favorit. Jadi tidak hanya 1-2 tempat saja yang sekolah favorit, itu nanti akan terlaksana sesuai dengan keinginan dari sistem zonasi itu sendiri. Nah, itu untuk Pak Suryani. Ya. Kemudian untuk Ibu Nurul Amini ya dari LPMP ya Bu ya. Siap Bapak. Ya, terima kasih. Ini nanti secara lebih rinci itu mungkin nanti Pak Jainuddin yang bisa menjelaskan. Tapi ada beberapa poin yang perlu Dinas Pendidikan jelaskan. Yang pertama, itu kita sebenarnya tahun ini rencana sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melaksanakan sistem penerimaan peserta didik baru ini dengan sistem online atau daring tadi. Tapi karena ini tidak mudah Bu untuk melaksanakan, tenaga yang ada terbatas, perlu latihan dulu, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya kami tidak terkendala secara teknis. Kami memang sudah ada rencana, kemarin sudah ada koordinasi, aplikasi, kemudian tenaga ahlinya akan kami latihan, kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana. Ini karena tahun ini waktunya untuk pertemuan yang tidak memungkinkan dalam waktu, kan secara teknis kalau kita untuk praktek kan agak susah Bu, kalau kita sistem daring itu ya. Jadi kita pengen waktu tertentu yang sudah memungkinkan, itu nanti kami akan belajar menggunakan aplikasi yang insya Allah mungkin sesuai dengan harapan Bapak Kepala Dinas juga, bagaimana kalau kita melaksanakan secara online gitu. Sistem daring. Sehingga nanti permasalahan seperti di SMP 4 Alalak yang tidak tertampung, itu nanti Dinas Pendidikan bisa mengarahkan ke sekolah-sekolah lain yang lebih dekat. Perlu kami laporkan juga bahwa wilayah SMP 2, 4, dan 5 Alalak ini adalah daerah-daerah transit yang sekarang menjadi daerah kota baru dengan banyaknya perumahan-perumahan di desa Semangat Dalam dan Kelurahan Handil Bakti. Nah itu, jadi jumlah penduduknya memang sangat banyak, ya. Jumlah warga yang masuk yang asalnya dari Banjarmasin ataupun dari daerah-daerah lain yang masuk ke daerah Barito Kuala, khususnya Kecamatan Alalak, untuk wilayah yang ada SMP 2, 4, dan 5 Alalak. Kalau SMP 1 agak jauh lokasinya, dan karena perumahannya memang sedang berkembang juga, kerjasama dengan SMP 6. Baru dibangun dan baru diresmikan tahun ini untuk operasionalnya, SMP 6 Alalak. Lokasinya agak berdekatan dengan SMP 1 Alalak. Kemudian kalau SMP 3 Alalak memang agak jauh, dekat Jembatan Barito. Nah, seandainya itu mulai ada pembukaan perumahan-perumahan di sana, itu nanti kemungkinan tahun-tahun yang akan datang juga akan mengalami permasalahan sama, akan kekurangan ruang. Tetapi secara umum, bahwa sekolah-sekolah yang memang kekurangan ruang ini dan sementara daya tampung siswanya itu minat siswa yang mau masuk ke sana banyak, daya tampungnya terbatas, itu akan menjadi prioritas pemikiran kami dari Dinas Pendidikan, berusaha apakah nanti dana dari pusat ataupun dana dari daerah untuk menambah ruang-ruang yang ada. Nah itu untuk secara umum ya, mungkin ada menjawab juga dengan Pak Sahrani yang daya tampungnya hanya 96, tapi peminatnya cukup banyak. Nah itu. Nah ini nanti memang kita ada terkendala juga dengan Dapodik bahwa maksimal 32, kalau dilebihi sudah nggak mau lagi. Ya kan? Nah itu. Kemudian untuk yang SMP 4 Alalak berdasarkan penuturan dari kepala sekolahnya Pak Jainuddin,
tadi ada dibagi 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, 0 sampai 1 sudah tertampung semuanya. Nah, 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 itu nanti berapa persen dari mereka-mereka yang belum tertampung itu nanti secara teknis Pak Jainuddin mungkin bisa lebih memerinci. Ya, karena tadi dari penjelasannya 0 sampai 1 sebanyak 100 berapa tadi ya? Berapa Pak Jainuddin? 100 yang 75% tadi ya? Nah, 75% tadi sudah diterima secara menyeluruh. Artinya zonasi mereka yang mungkin belum tertampung itu ada di luar. Ya, ada di luar dari 0 sampai 1. Nah, ada permasalahan yang mungkin disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ada surat kaleng ke Bupati, itu permasalahannya kemungkinan seperti ini. Ini masih kemungkinan, karena namanya surat kaleng. Kebetulan ada ngomong-ngomong di pos sama kawan-kawan membahas ada masalah penerimaan murid baru ini. Ada siswa yang katanya orang tuanya juga tidak tahu bahwa di SMP 4 itu sudah ada penerimaan siswa baru. Padahal pengumuman-pengumuman sudah disampaikan oleh kepala sekolahnya melalui informasi ke sekolah, informasi lewat WA, informasi lewat Facebook. Tapi mungkin orang tuanya kurang atau mungkin tidak memperhatikan tentang penerimaan ini, informasinya tidak tahu kalau SMP 4 sudah penerimaan. Nah, setelah selesai, artinya daya tampung ini sudah penuh ini. Nah, kemudian itu informasinya kan mereka ada yang tidak mendaftar. Ya, jadi kan tidak mendaftar, tapi tahu-tahu mau masuk. Nah, itu dan minta diterima. Nah, itu mungkin itu permasalahannya. Ya, tapi semuanya itu akan kita informasikan, kita koordinasikan secara baik. Kita berikan pengertian kepada orang tuanya, kita berikan solusi untuk kalau daya tampung di SMP 5 juga kelebihan, ada SMP 2 yang juga kita melihat apakah di sana nanti informasinya apakah sudah memenuhi target atau belum. SMP 2 gimana Pak Budi? SMP 2 belum laporan ya, SMP 2 Alalak belum ada laporan apakah sudah terpenuhi target dari rencana penerimaan siswa baru. Mungkin ini Ibu Nurul ya, yang bisa kami sampaikan berkaitan itu nanti dengan teknis, itu nanti ini memang sudah menjadi permasalahan Dinas Pendidikan, bukan lagi menjadi permasalahan SMP 4 Alalak, karena adanya informasi surat kaleng tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Nah, itu. Mungkin itu ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Sarani tadi sudah ya Pak Sarani ya? Sudah terjawab Pak Sarani ya? Kayaknya ini sudah terjawab Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Tanggapannya begitu luar biasa, jelas, tuntas, tegas. Ya, sip Bapak Ibu. Dan kayaknya waktu sudah memberi isyarat kepada kita bahwa waktu kita sudah berakhir. Pak Lulut. Mohon maaf. Pak Lulut. Kebutuhan guru tadi kami Pak. Oh, kebutuhan guru. Iya. Dan ruangan tadi Pak. Iya. Proposal sudah masuk Pak. Mohon maaf Mas Saifur ya, menjawab dulu sebentar. Silakan. Untuk ruangan itu koordinasinya dengan bagian sarana prasarana, ini mungkin ada pendataan untuk mendapatkan proyek dari pusat dan juga nanti dari daerah, seperti juga yang disampaikan Bapak Kepala Dinas untuk SMP 4 Alalak tadi. Ya. Kemudian untuk masalah guru,
tadi Bapak Kepala Dinas menyampaikan bahwa seandainya tidak ada pensiun, tidak ada yang meninggal, kita masih kekurangan guru. Ya. Solusinya kabupaten, pemerintah daerah mengangkat guru honor daerah yang ternyata masih tidak mencukupi juga. Ya. Honor daerah kita itu diberikan honor 1 juta per bulan. Untuk tahun 2020 ini 3 bulan Januari sampai Maret sempat 1 juta. Untuk bulan April dan Mei mohon maaf karena ada pengurangan anggaran untuk kegiatan itu menjadi 900. Insya Allah dalam perubahan apabila disetujui oleh pemerintah daerah akan kita kembalikan ke 1 juta rupiah. Itu untuk honor daerah bagi guru TK, guru SD, dan guru SMP. Nah, untuk yang pengangkatan guru setelah periode 31 Desember 2019 tidak boleh masuk ke dalam Dapodik lagi. Harapan kami Dinas Pendidikan melalui LPMP, kami mohon untuk ada kebijaksanaan. Kalau memang sekolah itu berdasarkan analisa kebutuhan gurunya memang betul-betul kurang, kami akan melapor juga ke LPMP bahwa minta rekomendasi bahwa untuk pengisian kekurangan guru ini mohon diizinkan, karena Bapak kami di provinsi ini kan diantaranya adalah LPMP. Ya, jadi itu kami minta solusi juga. Kalau kebijaksanaan pemerintah daerah sementara mampunya mengangkat honor daerah itu baru kurang lebih sekitar 700-an. Ya, kurang lebih 700-an tadi. Nah, mungkin itu Pak Sarani ya, sabar ya. Mudah-mudahan nanti penerimaan yang akan datang, kita tidak tahu SMP 5 Alalak itu nanti apakah mendapatkan kesempatan. Karena kami baru menyerahkan laporan kelebihan kekurangan guru ke BKD. Jadi itu kemarin sudah kita sampaikan ke BKD Kabupaten, apakah nanti dipenuhi kebutuhan gurunya itu atau untuk pemenuhan CPNS-nya nanti diberikan izin, diberikan kuota, sementara ini usulan dengan realisasi dari kuota itu jauh. Kita usul 150, tapi adanya 40 gitu ya. Itu. Mungkin itu Pak Sarani ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Menambahkan mungkin Pak. Yang bisa kami sampaikan. Menambah mungkin. Ada waktu. Waktunya Jam 12, Pak. jam 12. Sudah Jam 12. Dikit aja. Ya tidak Pak. Ya sebentar Oh, iya. Pak. Ya, mungkin tadi agak tambahan aja ini, apakah benar orang situ gitu ya. Memang perkembangan penduduk seperti yang dikatakan Pak Kabid kami tadi sangat pesat di sana Bapak ya. Apakah memang benar orang situ? Bu Amini menanyakan tadi. Iya, karena kita cek dari berkas itu ada kartu KK dan yang kedua ada SK domisili. Nah, jadi ada KK, ada SK domisili. Terus memang semuanya itu orang situ sebenarnya penduduk itu. Yang afirmasi yang 31 orang itu ya orang-orang situ aja. Yang 25 orang yang masuk prestasi tadi juga orang situ semuanya. Nah itu mungkin tambahan dari kami itu dibuktikan dengan KK dan SK domisili. Karena memang kondisi tahun ini kelebihan dari kuota itu 120. Kalau tahun tadi itu sekitar 60-an aja dan bisa ditampung di tempat Bapak Ahmad Sarani. Makanya tidak menjadikan sebuah masalah. Karena ini memang ada 3 atau 4 kelas yang kami tidak bisa menampung. Kalau memang tadi terima aja, ya kita sebagai unit pelaksana di bawah Dinas Pendidikan, insya Allah siap aja. Asal ada perintah dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak, mungkin itu yang
tambahan dari kami. Saya Daniel, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Waalaikumsalam. moderator bisa. Terima Pak kasih. moderator. Satu lagi, stumat aja ulun takon. Ed, Nggih, stumat aja ulun takon. Ulun hendak Nambah. singkat Pak ya, singkat ya. Singkat Silakan. benar, ulun hendak bertakun lawan Ibu Nurul LPMP. Nggih, ulun hendak bertakun lawan Ibu Nurul LPMP. Kami itu buah PDDB 100% memakai medsos, yaitu lewat WhatsApp. Nah, apakah itu termasuk daring atau kada? Itu yang itu online atau kada? Nah gitu maksud ulun. Itu benaran ulun takon ulun tian. Terima kasih. Silakan langsung saja Ibu Nurul jawab secara ya, silakan. Ayo. Silakan Bu Nurul. Mic pian Bu ya. Mic-nya. Tadi dari paparan Pak Kepala Dinas, Pak Sumarji, bahwa dari paparan beliau, sistem yang digunakan dalam PPDB di Kabupaten Batola itu adalah luring ya Pak ya, kalau belum tidak salah tangkap. Tapi kalau di WhatsApp itu lewat HP ya Pak ya? Ya Bu. Ya. Beneran. 100% Bu lewat HP. Ulun tadi, tapi alhamdulillah Pak, kalau memang sudah melaksanakan PPDB-nya dengan 2 sistem ya Pak ya. Tetapi ulun satu sistem. Kami SMP 4 Blawang tuh satu sistem aja Bu, yaitu lewat WhatsApp. Kami tidak menerima secara yang luring atau tatap muka. Jadi dapat 95 siswa lah sampai hari ini. Jadi lewat WhatsApp aja Bu. Jadi kalian kirim Google Format itu. Itu sepertinya bukan aplikasi ya Pak ya? Bukan. Itu media bukan. sosial. Daring itu kan berdasarkan aplikasi ya Pak ya? Oh, itu perbedaannya. Itu lu bingung tadi Boy. Bingung apakah perbedaannya Anyar tahu. Nah, itu yang ulun lagi jelaskan. Padahal ulun tadi di instrumen pengambilan apakah penerimaan siswa baru atau PDDB itu secara daring. Ulun tulis daring aja terus. Kaliannya daring bunyinya lah. Pas ulun daring tadi adalah nang di dalam atau di dalam jaringan ya. Nah, pokoknya menggunakan. Ya, terima kasih Bapak. Bu, sebenarnya apa ya? Saya melihat dari postur tubuh Bapak Ibu kayaknya masih punya keinginan untuk ingin melakukan beberapa pertanyaan dan ingin menggali lebih jauh tentang kebijakan Menteri Pendidikan untuk tahun 2020. Tetapi karena mengingat waktu, yang jelas secara kesimpulan bahwa kita ikuti aturan main. Baru nanti kita tanamkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan. Luar biasa.